warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madesu, Masa depan sukses. Oh my god! Wow! beranggotakan saya Isfadila Antonia, Saya Yazuma Hyuni. saya Regi Ramadhani, saya Laila Turahmi. Baiklah, kami akan melakukan kegiatan PPL di Budiman Swalayan. Nah, pasti teman-teman ingin tahu bagaimana sih sistem manajemen strategis di sana? Baik, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Wandi selaku HRD di Budiman Swalayan. Assalamualaikum Bapak. Baik, kita langsung aja pada sesi wawancaranya. Untuk yang pertama, semenjak tahun berapa Budiman Swalayan didirikan? Budiman Swalayan itu didirikan tahun 1999 langsung ya, pendirinya itu Pak Haji Asman selaku owner Budiman Swalayan. Pertama itu didirikan di toko Budiman yang pertama itu di masih ada sekarang di Pasar Bawang jadi toko tersebut toko PMB biasa yang kita lihat di pasar-pasar yang terjadi kemusuhan harga. Terus tapi tidak bisa digolongkan dengan kategori pasar modern karena di sana masih menampakkan ciri khas atau masih belum bisa dirubah, masih seperti tradisional. Jadi masih ada transaksi atau aktivitas customer itu masih suka nawar-nawar, ya kan? Misalnya harga gula misalnya 1 kilo itu 15.000, bisa 14.000. Jadi masih ada produk yang kita jual pun banyak yang sifatnya masih kiloan. Jadi tidak produk yang langsung dari pabrik ya. Seperti kalau kayak gula kan ada yang karungan gitu. Kalau yang pabrikan seperti gulaku gitu. Jadi statusnya nanti pasar tradisional. Jadi tidak bisa kita berikan masuk ke pasar modern seperti Budiman Swalayan sudah ada. Tapi cikal bakalnya dari sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa visi dan misi di Budiman Swalayan? Apakah visi dan misi di Budiman Swalayan itu sudah dilakukan atau dilaksanakan? Nah, tentu mencapai pendirian perusahaan itu atau pendirian usaha itu ada visi-misi. Jadi visi dan misi itu bisa nanti dilihat ya di apa ya. Visi itu menjadi kalau visi itu tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan kita itu ada namanya misi. Nah, itu dia. Jadi kalau visi itu Budiman menjadikan Swalayan pelengkap nyaman dan percaya. Jadi ada misi-misinya, ada setiap produk yang berkualitas, ya kan, pelayanan dan macam itu boleh dia rincian misi sudah ada. Jadi misi untuk mencapai tujuannya dari visi tersebut. Kalau belum jalan itu tidak berkembang Budiman Swalayan. Jadi berdasarkan visi dan misi tersebut, alhamdulillah Budiman berkembang sampai saat ini. Tentu seiring jalan antara visi dan misi. Baik, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh karyawan Budiman? Nah, kalau kepuasan itu biasanya dari pihak luar yang menilai, ya kan, berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan. Nah, kalau bagi kita tentu merasa puas apakah pelayanan kita dinilai baik dan macam itu. Tentu kita juga melihat dari antusias masyarakat untuk belajar di Budiman. Nah, kita juga dibantu dengan adanya media sosial di sana. Mereka berpendapat, memberikan saran dan kritikan seperti adanya ada di beberapa atau beberapa bisnis misalnya kasih rating berapa gitu, apakah bintang 5, 1 bintang, berarti kalau bintang ada masalah ya, pasti ada komentar yang ditulis di sana. Nah, alhamdulillah sampai sini 85% kita simpulkan dinilai baik ya. Untuk pelanggan merasa puas dan tentu kita tidak selalu berbangga dari hasil survei tersebut. Tentu
pasti ada yang namanya itu tidak ada yang sempurna. Jadi ada juga masukan pelayanannya seperti apa, misalnya kasirnya kok jutek ya, kok dia cemberut aja dan macam itu tentu kita perbaiki. Seperti security tidak melayani dengan baik, mungkin parkiran di area parkir kendaraan customer yang enggak ini, atau mungkin informasi harga yang kurang jelas. Nah, tentu ada setiap harinya masukan seperti itu dan keluhan juga. Dan kita juga ada namanya customer care, jadi bagian yang mengurus seluruh keluhan terhadap usaha kita. Jadi sebenarnya kritik dan saran itu suatu kehormatan bagi kita karena sangat berharga sekali kritik dan saran itu, karena dari situlah kita belajar untuk memperbaiki untuk yang lebih baik. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk ditanyakan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap Budiman, ya alhamdulillah kami simpulkan mungkin cukup baik untuk kepuasannya. Tapi kembali lagi pada customer. Kalau kami sendiri, tapi kan kita menilai diri kita sendiri kan, nah pasti tentu ada masukan yang lain, yaitu medianya tadi seperti itu. Ada juga dari mahasiswa yang datang, misalnya sama kayak dari sini mau melakukan penelitian, nah ada juga survei yang dilakukan ke pelanggan, gimana sih pelayanan di Budiman Swalayan, gimana sih ketersediaan produk, kelengkapannya, kebersihan atau macam, nah itu ada nanti penilaian. Dan sebenarnya disitulah tentang inti dari usaha kami itu adalah layanan dan produk. Jadi produknya lengkap, layanannya juga harus bagus. Karena antara yang kita jual dengan usaha lain pesaing atau kompetitor masih sama, kan sama-sama produk harian juga. Contohnya dengan Transmart, Citra, Lancia, sama aja yang dijual, ada kan? Apa yang harus dibedakan? Tapi pelayanannya harus ditingkatkan, supaya pelanggan itu puas dan merasa nyaman belajar di sini. Itu sih. Baik. Bagaimana perbandingan harga dan promosi produk yang ditawarkan? Perbandingan harga, pembandingan harga, tentu ada juga kita melihat harga pasaran berapa sekarang. Nah, kita kalau mau jualan untuk promosi tentu ada strategi marketingnya. Nah, promosi tentu orang akan melihat kalau sama ini nilai itu Budiman lebih murah dari yang lain. Nah, itu tidak seluruhnya kan. Misalnya satu produk A kita murah, tapi yang lain mungkin sama dengan yang lainnya. Atau mungkin ada juga memang kenapa lebih mahal ini ya, misalnya minyak kita murah, tetapi pada produk gula kita sedikit lebih mahal dari yang lain. Nah, gitu. Tapi kita usahakan produk-produk basic atau produk ini yang selalu setiap hari dicari oleh customer itu kita usahakan lebih murah daripada yang lainnya. Jadi selalu membangun image kepada customer itu kalau belanja di Budiman itu lebih murah. Jadi bagaimana menciptakan itu tentu bagian operasional akan melihat lagi mencari peluang supaya produk ini bisa murah dijual. Apakah kita nego dengan supplier dengan harga yang lebih murah lagi, atau pembeliannya seperti apa program yang ditawarkan oleh supplier. Nah, itu ya. Jadi terus apalagi promo-promo yang akan diberikan bentuk promosinya, promosi dalam bentuk pakai media sosial bahwa hari ini ada promo sekian, ada juga nanti kita bikin program beli satu, beli dua gratis satu, atau diskon 30% terhadap produk-produk yang dicari oleh customer. Itu sih. Jadi cara promosinya itu ada tadi ada secara langsung oleh kasir atau penyedia, atau ada SPG produk tersebut yang menawarkan di area penjualan, juga dibantu dengan media sosial. Tapi yang lebih memberikan efek bagus itu adalah melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, kita ada YouTube juga, ada Facebook juga. Selanjutnya Pak, untuk di Budiman Swalayan sendiri, bagaimana sistem pembayarannya Pak? Sistem transaksi di kasir. Iya. Ya, kalau
customer bayar itu boleh ada cash, boleh juga melalui non tunai seperti kartu debit, ada pakai kris ya. Nah, kecuali kita tidak melayani dalam bentuk kartu kredit. Jadi kalau yang sifatnya kredit atau dibayar kemudian itu kita tidak layani. Seperti kan ada PayLater juga, ada Shopee Later, ada apa lagi? Kalau di Gojek juga ada PayLater juga ya. Nah itu kita yang bersifat PayLater atau apa lagi? Pokoknya yang berbau PayLater ya, yang dibayar kemudian yang sifatnya ditalangi atau menjadi dalam bentuk kredit, menjadi cicilan bagi customer itu kita layani. Jadi sudah diblok semua itu di sistem kredisi dan kasirnya. Jadi hanya melayani tunai dan debit, kartu debit atau kris. Selanjutnya Pak, bagaimana memastikan kondisi kebersihan, tata letak, kenyamanan di budiman musola yang dimiliki pelanggan? Memastikan kebersihan, tata letak dan semuanya kerapian ya. Semuanya itu setiap hari kan kita kontrol. Jadi pagi di toko atau di satu solayan itu ada manajernya, ada supervisornya yang mengontrol kerjaan karyawan. Jadi memang kebersihan itu paling utama sekali karena bentuk dari layanan kerapian barang, kelengkapan barang, tata letak barang, apakah barang itu tersusun rapi, terus label harga atau price card-nya terpampang dengan jelas, orang bisa baca berapa harga yang akan dibeli, terus kerapian barang dan kebersihan produk tersebut, termasuk kebersihan seluruh area operasional itu mulai dari pinggir jalan sampai pintu masuk sampai di area operasional jualan tersebut. Tentu selalu dipastikan dan ada pengontrolan oleh supervisor di masing-masing toko atau masing outlet. Jadi memang itu kerjaannya. Pagi itu briefing dulu, nah semua dipastikan udah bersih dulu, bersihkan semuanya, baru kita buka toko. Jadi kalau belum bersih, kita belum buka, belum rapi, belum bersih, belum buka. Nanti pas tutup toko kita bersih lagi, sebelum rapi, sebelum bersih, kita belum tutup, belum bisa pulang. Jadi tiap hari rutinitasnya seperti itu. Jadi mereka sadar kerjaan mereka itu adalah kebersihan, kerapian barang, kelengkapan barang itu adalah bagian dari layanan. Nah, kalau itu nggak dijalankan, orang nggak akan datang sini. Ya, kalau barangnya berantakan, barangnya tidak lengkap atau tidak tersusun rapi, orang nggak akan menarik untuk membeli. Terus kalau nggak bersih, jorok, tidak akan datang sini. Nah, itu dia. Karena itu memang selalu diingatkan ke karyawan bahwa itu adalah bagian dari layanan kita kepada customer. Balik lagi ke visi, menjadikan swalayan lengkap, ternyaman dan terpercaya. Nyaman itu kan nyaman, adem, ya kan, bersih, di hati, enak di apanya, nah itu nyaman tersebut. Selanjutnya, apakah Budiman Swalayan memiliki program loyalitas pelanggan agar pelanggan setia belanja di Budiman Swalayan ini? Pernah mendengar adanya kartu member? Nah, itu bentuk dari kita program untuk supaya pelanggan itu tetap loyal ke kita. Jadi dengan adanya member card, jadi mereka kita anjurkan, bukan diwajibkan ya, kita anjurkan untuk mendaftar menjadi member Budiman Swalayan bagi yang rutin belanja. Nanti jika dia ada hadiah menarik dari poin yang sudah dikumpulkan. Jadi satu poin itu kalau belanja 10.000 berarti mendapatkan satu poin. Nah kalau untuk mendapatkan gratis minimal belanja 200.000 berarti langsung mendapatkan kartu member secara gratis. Tapi kalau tidak misalnya tidak cukup belanjanya mau mendaftar member kena biaya administrasi Rp20.000. Tapi setiap belanja nanti walaupun belanja 50.000 berarti 5 poin sudah terkumpul. Jadi kalau udah terkumpul semuanya, mereka nanti bisa akan menukarkan dengan hadiah yang menarik yang ada di etalase bagian depan sesuai poinnya. Jadi misalnya mau nukarin jam ini atau bantal, boneka, nah nggak ada poin-poinnya gitu. Nanti mereka akan lihat struk belanja mereka berapa poin. Setiap belanja nanti ada di bagian bawah itu jumlah struk belanja, jumlah poin. Ada struk belanja itu ada tertera di sana. Berapa poin Anda sekarang
Itu. Nah kalau mau nukar dengan hadiahnya saudara nanti lihat poinnya mana yang sesuai. Jadi itu bentuk penghargaan kita terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kita juga ada namanya GBR Point setiap tahun. Nah kemarin itu sudah hadiahnya ada 2 unit mobil Sigra ya. Bukit Tinggi itu pada kemarin yang dapat ada 5 unit Honda, bukan 5 berapa ya, 10 unit motor ya, Honda Beat. Nah itu dia. Terus ada juga sepeda gunung dan sepeda lipat itu lebih kurang 20. Nah rahasianya tahun ini GBR Pointnya 5 paket umroh, ada 10 sepeda motor lagi dan 20 sepeda lipat, sepeda listrik. Sepeda listrik yang bukan sepeda lipat. Nah itu program-program untuk untuk customer loyal di Budiman Seraya. Jadi cara mengikatnya seperti itu ya, menarik supaya customer lebih loyal lagi ke Budiman, lebih loyalitas setia untuk jadi melakukan belanja secara berulang dan nanti dia akan mempromosikan otomatis itu enak kalau belanja di Budiman harganya murah, terus kita juga dapat bisa ada member bisa ganti dengan poin yang sudah ada dikumpulkan. Dan ya kan, ini penghargaan terhadap pelanggan sudah belanja murah, nanti mereka juga dapat hadiahnya. Betul. Oke. Nanti apakah Budiman Seraya memiliki program sumbangan amal? Sumbangan amal. Jadi kalau untuk Budiman sendiri ada di namanya ada sekarang Budiman Peduli. Nah jadi ada bagian Budiman Peduli yaitu sumbangan yang terkumpul. Sebelumnya kita kerjasama dengan BT Peduli. Darul Tauhid Peduli itu Yayasan Hakim yang ada di Padang. Nah itu khusus untuk Palestina. Jadi sisa belanja customer itu jika bersedia untuk kita menawarkan. Kalau ada yang customer nggak mau atau bersedia nggak masalah, itu tidak dipaksa. Jadi jika misalnya belanjanya 109.600 misalnya, boleh diinfakkan yang 400 rupiah kan menjadi 110.000 belanjanya yang 400 diinfakkan gitu. Jika bersedia, nanti kalau kita balikin gitu. Nah, jadi yang diinfakkan itu, yang dianjurkan itu sisa kembalian uang receh ya. Karena orang kan malah juga dengan koin. Nah kalau seandainya bisa diinfakkan, ya alhamdulillah, karena hampir setiap bulan itu dari seluruh Budiman itu hampir 1 juta per bulan terkumpul dari uang receh tersebut ya. Nah itu sampai saat ini, sampai bulan Mei, kemarin April Mei itu masih kita semakan ke Palestina. Nah itu bantu saudara kita yang di sana. Nah untuk besok untuk bulan ini rencananya kita sudah ada wadah atau bagian untuk namanya Budiman Peduli. Kemarin kan sama Darul Tauhid Peduli. Nanti kita yang akan ambil lagi. Tapi kalau untuk kotak sumbangan banyak setiap toko itu dari sebagainya lain ya. Nah, kalau untuk dari Budiman Peduli sebenarnya sudah jalan. Ya, kemarin ada rencana di Angga sama tanda daftar sudah turun dari Budiman langsung. Jadi dari perusahaan bentuk kepedulian terhadap saudara kita yang terkena bencana. Pak, terima kasih atas ketersediaan Bapak pada wawancara kali ini. Jawaban Bapak sangat membantu dalam tugas kami PBL pada lapangan ini, Pak. Maaf jika ada kesalahan dalam ucapan kami, Pak. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami telah melakukan kegiatan wawancara di Budiman Seraya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon
dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.